Selamat pagi Shalom. Selamat pagi Shalom. Masih kurang semangat. Selamat pagi Shalom. Selamat pagi Shalom. Baik, kita bersyukur pada pagi ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan, memberikan kesehatan, bahkan kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Ibu Asama yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Langsung saja kita bukakan Alkitab kita, yang terdapat dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi, Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Yang sudah dapatkan katakan amin. Kita akan bacakan secara bergantian, nanti yang ganjil akan dibaca oleh kaum wanita dan yang genap akan dibaca kaum laki-laki. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3, ya. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab kalau engkau tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang menunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kau lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu menjadi lawan, tetapi menjadi guru-guru mereka yang beriman dan seorang mendapat bagian dalam apa yang dijadikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah dari orang yang lebih tinggi, dan bersumpah itu menjadi suatu pemohonan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kesaksian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, dia yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjawab pengharapan yang terletak di dalam kita. pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke bertemu. Kita sama-sama membaca yang ke-20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menjadi iman besar sampai selama-lamanya. Amin. Pada pagi ini saya memberikan tema firman Tuhan kita, yaitu menanti janji Tuhan. Sekali lagi, tema kita pada pagi yaitu menanti janji Tuhan. Menanti dalam kamus bahasa Indonesia yaitu menunggu atau tetap pada tempat. Menanti berarti kalau kita menggunakan kata menanti, yang dibutuhkan di sana adalah kesabaran. Banyak sekali umat-umat Tuhan, bahkan orang yang di sekeliling kita, yang namanya kesabaran itu hal yang paling susah. Hal yang paling susah. Kenapa? Karena ada kata-kata yang mengatakan bahwa menunggu adalah hal yang membosankan. Dan setiap kita di tempat ini sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita punya harapan ke depan. Mungkin setiap kita mempunyai harapan bahwa 5 tahun lagi saya sudah punya pelayanan, saya sudah punya mobil mungkin. Nah, di dalam pengharapan kita, dalam kita mencapai harapan itu, ada proses yang kita lalui, ya, ada proses yang kita lalui. Jika orang dunia mengatakan bahwa menunggu itu hal yang membosankan, tapi kita bagi anak-anak Tuhan, menunggu itu bukan hal yang membosankan, karena janji yang kita tunggu itu adalah janji yang daripada Tuhan, itu janji yang pasti. Ketidaksabaran cenderung membuat kesalahan. Kenapa membuat kesalahan? Karena ketika kita tidak sabar menunggu sesuatu, kita akan pasti mencari solusi yang lain. Terlalu lama bagi kita mungkin menunggu yang pasti. Jadi keseringan kita mencari solusi yang lain. Ya. Kita mengambil jalan pintas, padahal jalan pintas yang kita ambil tersebut sebenarnya salah.
Sehingga ketika kita sudah mengambil jalan pintas tersebut, yang akan terjadi adalah penyesalan di kemudian. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seandainya kita menunggu janji Tuhan, seandainya kita setia menunggu janji itu pasti yang kita dapatkan hasil yang terbaik. Tapi karena ketidaksabaran kita, ya, kita mengambil jalan pintas yang lain selain apa yang sudah Tuhan janjikan, itu menjadi penyesalan bagi kita. Nah, pertanyaannya, kita sebagai anak-anak Tuhan, mampukah kita menunggu janji itu? Ya, dalam setiap pengharapan kita, dalam setiap apa yang kita cita-citakan, mampukah kita menunggu hal tersebut walaupun dalam waktu yang sangat lama? Ya, dalam waktu yang sangat lama, mampukah kita menunggu hal tersebut? Apa yang kita inginkan tersebut, apakah kita mampu itu hal dan meyakini bahwa hal itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita? Pada pagi ini, saudara yang terkasih, ada dua hal yang bisa saya bagikan pada pagi untuk bagi kita semua. Bagaimana kita menanti janji Tuhan? Apa sikap yang harus kita lakukan ketika kita menanti janji Tuhan? Yang pertama, yaitu memiliki iman dan pengharapan yang teguh. Bisa kita lihat dalam ayat yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ya. Kalau kita melihat cerita tentang Abraham dan Sarah menantikan janji yang sudah dijanjikan Tuhan, itu keturunan. Kalau kita lihat dalam proses mereka menantikan janji Tuhan itu, banyak hal yang mereka lalui. Seperti di sana dikatakan bahwa ketika Abraham menanti keturunan tersebut, sebelum Tuhan menepati janjinya itu, Abraham menghampiri hambanya Hagar, ya. Namun dengan Abraham melihat hal tersebut dengan apa yang dilakukannya, itu menjadi salah di hadapan Tuhan, ya. Tapi dengan hal tersebut Abraham memperbaharui imannya kepada Tuhan. Dia selalu menantikan janji Tuhan tersebut, ya. Ketika Abraham sudah menanti janji Tuhan, apa hasilnya, saudara-saudara yang terkasih? Tuhan menepati janjinya itu, dan bahkan Tuhan berjanji bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di langit. Nah, demikian juga kita pada pagi ini, saudara dalam Tuhan. Dengan apa yang kita harapkan itu, ketika kita setia, kita mempunyai iman yang teguh, bahwa kita punya keyakinan bahwa apa yang saya inginkan nanti, apa yang sudah saya cita-citakan, Tuhan pasti kasih yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena dalam setiap kehidupan kita, apa yang sudah kita inginkan, apa yang sudah kita doakan di hadapan Tuhan, Tuhan tahu yang lebih baik dari yang mana dalam kehidupan kita, ya. Kita jangan terlalu kita harus memiliki kesabaran untuk menanti janji tersebut, ya. Karena ketidaksabaran tadi, seperti yang saya katakan dari awal, karena kebanyakan karena ketidaksabaran kita, cenderung kita membawa hal-hal yang salah. Dengan hal yang salah tersebut, kita akan membawa kita ke dalam penyesalan. Kenapa kita menyesal? Karena itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi ketika sudah ada penyesalan, banyak sekali yang akan kita salahkan. Bahkan kita bisa menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa begini? Kenapa yang saya dapatkan begini tidak sesuai dengan harapan saya? Bahkan bisa-bisa kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih yang tidak saya harapkan? Mengapa Tuhan kasih yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan? Jadi pada pagi ini, saudara yang terkasih, mari kita memiliki iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkannya sampai ke belakang tabir. Menjadi sauh yang kuat. Seperti kalau sauh di dalam kita lihat di kapal laut, sauh itu supaya bisa menguatkan sampai kepada dasarnya, supaya kuat, supaya bisa berdiri. Ya, jadi kita juga memiliki pengharapan kita kepada Tuhan. Itu yang menguatkan iman kita, menguatkan pengharapan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, pada pagi saya bisa membagikan yang kedua, itu tetap bersabar. Yang bisa kita lihat dalam ayat yang ke-16. Di dalam ayat ke-11 dikatakan bahwa sebab manusia bersumpah demi
orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu mokohan baginya yang mewakili segala pembantahannya. Dan juga kita bisa lihat dari ayat yang ke-15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian menanti memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ya, bersabar dalam menanti janji Tuhan, hasilnya yang kita dapatkan adalah hasil yang luar biasa. Bahkan janji Tuhan seperti kepada Abraham menjanjikan bahwa seperti bintang di langit. Waktu kita adalah bukan waktu Tuhan. Kita buka dalam Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Salah satu dari teman-teman membaca kita Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Iya. Setiap rancangan kita adalah bukan, katanya dalam ayat ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ya. Terkadang apa yang kita rencanakan itu Tuhan tidak kasih. Karena apa? Karena Tuhan tahu ketika Tuhan sudah kasih apa yang kita harapkan itu, akan ada yang terjadi. Kadangkala ketika kita menginginkan sesuatu dan hasil itu sudah kita dapat, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang terjadi itu kadang ada kesombongan. Ya, kita menjadi sombong ketika kita sudah mendapatkan itu. Kita merasa bahwa kita mendapatkan itu karena hasil kekuatan kita. Ya, itu karena kesetiaan kita, itu karena pribadi kita sendiri. Kita tidak melihat bahwa ketika kita mendapatkan hal tersebut itu karena Tuhan. Ya, kita tidak menyadari hal tersebut. Bahkan saya secara pribadi kadang melakukan hal tersebut bahwa itu karena kekuatan saya sendiri. Tapi pada pagi ini saudara yang terkasih, mari kita sadari bahwa apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang sudah kita dapat dari Tuhan, kita sadari bahwa itu memang pemberian Tuhan, bukanlah karena kekuatan kita. Dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara yang terkasih, pada pagi ini mari kita sadari bahwa kita setia menanti janji Tuhan. Sekalipun dalam penantian itu banyak proses yang kita lalui, banyak sesuatu yang mungkin tidak mengenakan dalam pribadi kita. Jadi biarlah pada pagi ini apapun yang kita harapkan, apapun yang kita cita-citakan, menanti janji Tuhan itu kita harus memiliki iman yang teguh. Dan kita harus setia di hadapan Tuhan. Kita harus tetap bersabar di hadapan Tuhan. Karena ketika kita menanti janji Tuhan dengan setia, memiliki iman yang teguh, kita pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik daripada Tuhan. Kenapa Tuhan selalu membuat kita menunggu jawaban daripada Tuhan? Tuhan menguji kita. Kita setia nggak? Kita tetap mempunyai iman yang teguh nggak di hadapan Tuhan? Ya, kita yakin nggak kepada Tuhan kalau jawaban dari doa-doa kita itu pasti dijawab Tuhan? Ya, karena kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan itu dalam harapan kita itu terlalu lama ya, terlalu lama. Tapi sebenarnya bagi Tuhan itu hal yang sangat cepat. Tapi Tuhan membuat kita menanti itu supaya kita menguji kita. Mampu nggak kita bertahan? Mampu nggak kita menunggu? Kita mempunyai keyakinan yang penuh nggak kepada Tuhan? Jadi pada pagi ini saudara yang terkasih, biarlah setiap kita pada pagi ini dalam menanti janji Tuhan, kita mempunyai iman yang teguh di hadapan Tuhan. Kita selalu berpengharapan yang kuat di hadapan Tuhan. Biar apa yang pun yang kita cita-citakan, apapun yang kita harapkan di hadapan Tuhan, ya, apapun yang kita inginkan di hadapan Tuhan, kita bisa dapatkan hasil yang terbaik dari hadapan Tuhan. Amin.